Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita main-main lagi dengan Universe Sandbox 2. Kita bisa otak-atik ya. Di sini kita punya bumi. Nanti ada bulan ya. Bulan mengelilingi bumi. Kita bisa otak-atik tata surya, bisa kita otak-atik bumi dalam bentuk simulasi tentunya. Nah, buat kalian yang mikir bahwa bumi dengan bulan itu deket, sebenarnya nggak deket ya. Jadi jarak antara bumi dan bulan itu sejauh itu. Antara bumi dan bulan itu bisa dijejerin planet Merkurius, Venus, bumi, dan seterusnya. Jadi planet-planet di tata surya itu bisa dijejerin antara bumi dan bulan ya. Jadi muat di antara itu. Jadi jauh sih sebenarnya jarak bumi dan bulan ya. Kira-kira kita mau ngapain ya hari ini ya? Kita bisa tambahkan ya, bisa tambahkan black hole, bisa tambahkan cincin di bumi ya, bisa kita tambahkan bulan yang lain dan seterusnya. Coba nih kalau kita tes ya, tambahkan cincin di sekitar bumi ya. Kita di sini banyak pilihan cincin sih ya. Jadi ada cincin kayak Saturnus ya, cincin-cincin yang lain. Kita juga bisa buat cincin sendiri sih sebenarnya, bisa custom. Kita lihat di sini pilihannya, bentar ya, cara tambahinnya. Ini nggak langsung klik gini sih, bentar. Nah jadi kita bisa buat ukuran cincinnya bervariasi juga sih sebenarnya. Ini ada Saturn, jadi bisa cincin Saturnus juga. Bentar. Oke. Nah ini, oh ya, ini saya cuman buat bumi dan bulan aja ya. Jadi nggak ada mataharinya di sini. Jadi sistem bumi dan bulan aja. Kita ini dia caranya. Kita udah klik di sini. Nah di sini ada ya batu-batu ya, benda-benda yang ada seperti di cincinnya Saturnus. Nah, jadi mengelilingi bumi kita buat orbitnya ini nggak sebesar orbit bulan. Nah, di sini kita tambahkan cincin yang lain ya, cincin yang lain. Tapi ya, bagaimana kalau cincin yang lain ini juga mengorbit suatu planet yang lain ya? Jadi jangan mengorbit bumi lagi. Kita tambahkan planet lah ya. Planetnya bumi aja ya. Jadi kita buat ada 2 buah bumi ya, saling berdekatan dan dua-duanya memiliki cincin, yang satu tebal, yang satu tipis. Kita buat kira-kira di sinilah ya. Jadi buminya ada di dekat ya, dia bersinggungan dengan cincin bumi yang lain ya. Apa yang akan terjadi kira-kira ya? Nah ini seperti ini kira-kira. Jadi bumi yang kita tambahkan yang satunya lagi tadi juga ini kita bisa buat perkecil begini sih sebenarnya ya. Dari sini kita bisa lihat pelajarannya bahwa kita ini hanyalah debu semesta ya. Jadi kita kecil banget sebenarnya. Jadi 2 bumi ini dua-duanya memiliki cincin dan dua-duanya memiliki bulan ya. Nah, tentu orbit bulannya udah berubah ya, nggak kayak orbit asli karena kita sudah punya 2 buah bumi di sini ya. Nah ini bumi pertama yang tadi. Nah itu lihat orbit bulannya udah berubah sih sebenarnya. Bentar, ini bulannya udah 2 atau tetap 1 ya? Oh ya, ini yang menarik di sini, lihat bagian dari cincin planet bumi 2 itu udah ada yang menabrak ya. Jadi ini bagian cincin-cincinnya ya. Itu kan seperti asteroid atau meteor ya. Jadi karena ada tarikan gravitasi bumi, jadi beberapa bagian fragmennya itu jadi menabrak bumi. Jadi gitu. Jadi deadly gitu, mematikan ya. Wah, bahaya banget nih kalau kita punya cincin begini. Ada 2 planet ya. Bagian-bagian dari cincin planet ini, buminya itu jadi menabrak planet yang lain. Nah, jadi bisa punah nih umat manusia kalau begini. Biar lebih cepat punahnya, bagaimana kalau kita tambahkan
lubang hitam di antara ini. Nah, bisa jadi lubang hitamnya cuma nyedot cincin ya, batu-batu di cincin, bisa juga nyedot buminya. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan lubang hitam di antara dua buah bumi ini. Ya, ini kita bisa ubah, tapi nggak usah ubah dulu ya bagian ini. Backgroundnya nggak usah, kita tutup dulu. Kemudian kita tambahkan black hole di sini. Itu black hole-nya udah ditambah tadi ya. Jadi nggak perlu. Kalau kita klik 2 kali, jadi black hole-nya 2 buah nanti ya. Nah, ini black hole. Nah, namanya black hole yang nggak kelihatan ya. Jadi dia titik hitam aja, lubang hitam. Nah, black hole-nya ini masanya 1 kali massa bumi. Nah, tentu ukurannya sangat kecil ya. Jadi untuk menjadi black hole ya, sebuah benda bermassa sama dengan massa 1 kali massa matahari, itu ukurannya beberapa sentimeter, saya lupa itu. Jadi ada jari-jarinya, jari-jari suatu benda agar bisa berubah menjadi lubang hitam ya. Nah, kita juga bisa custom black hole-nya. Jadi kita bisa ubah-ubah black hole-nya ya. Jadi informasi black hole-nya bisa kita ubah. Bisa kita ubah massanya, bisa kita ubah radiusnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat baik-baik ya, ini ada bagian-bagian fragmen yang kesedot black hole. Memang nggak terlalu cepat karena waktunya kita setnya lambat. Ya, kalau kita setnya terlalu cepat, ini agak berat ya. Ya maklum lah ya. Jadi animasinya ini terlalu berat kalau kita set waktunya cepat ya. Jadi, nah ini saya ubah lagi tadi massa black hole-nya menjadi 100 kali massa matahari. Ya. Nah, di sini mulai kelihatan fragmen-fragmennya itu ketarik. Nah, ini kalau kita geser waktunya lebih cepat, ini mungkin akan lebih kelihatan ya, tapi nggak bisa terlalu cepat ya. Takut crash nanti animasinya. Nah, jadi ini mulai kelihatan ada fragmen-fragmen yang mendekati black hole ya, jadi kesedot ke dalam lubang hitam. Bahkan ada fragmen dari matahari, dari bumi ya, bumi 2 tadi. Nah, ini mulai apa istilahnya, mulai copot gitu ya. Jadi mulai robek buminya ya. Ini karena animasi ya, itu harusnya buminya udah robek. Jadi buminya udah nggak kayak gitu lagi sebenarnya, udah ada bagian-bagian yang robek ya. Jadi cukup mengerikan gravitasi dari black hole. Nah, ini dalam beberapa waktu ini bisa punah ini peradaban kalau terus dibiarkan begini. Nah, ini bumi 1 dan bumi 2 juga sudah mulai ketarik ke dalam black hole kalau kita lihat. Nah, kita ubah lagi coba radiusnya. Ya, kita ubah ini sentimeter cuma 3,08 cm ya. Kita ubah dalam kilometer gimana? Kita ubah jari-jarinya ke kilometer. Ya ampun. Bumi 2-nya udah kesedot, udah hilang, udah lenyap. Ya, peradabannya entah berapa juta manusia yang udah mati ini, yang udah meninggal. Nah, bulannya udah lari sangat jauh ya, karena tadi buminya hilang jadi dia keluar orbit. Nah, ini dua-dua mata buminya udah punah ya, dua-duanya udah masuk ke black hole, nggak ada harapan lagi. Nah, hanya tersisa batu-batu dari cincin tadi. Nah, biar lebih cepat batu-batunya hilang ya, kita tambahkan 1 black hole lagi. Saya penasaran apakah black hole yang kita tambahkan lagi ini akan saling menarik atau hanya menarik batu-batunya ya. Coba kita tambahkan black hole di sini. Ini udah ada 2 black hole ya. Ini black hole 1 yang tadi di kanan, black hole yang kedua di kiri. Ini jari-jarinya kita ubah juga biar setara menjadi 100, masanya menjadi 100 kali massa matahari. Nah, ini yang black hole yang kanan nih udah cukup kuat menarik ya. Black hole yang kiri belum cukup kuat, kita tambahkan lagi menjadi 1000 kali massa matahari. Nah, jadi ini udah mulai sama kekuatan tarikan dari kedua black hole. Masya Allah, ini jadi lenyap semua ya, setelah saya tambahkan tadi masanya. Oke lah, jadi kalau black hole-nya 2 buah itu bisa langsung lenyap peradaban.
Nah, kita mulai lagi dari awal. Kalau bumi dan bulan ini masih sehat ya, seperti yang tadi. Kita apain sekarang ya? Kita tambahkan bulan. Ya. Kalau bulannya cuma satu ya biasa aja sih. Bagaimana kalau bumi memiliki beberapa bulan? Kira-kira akan gimana orbitnya? Apa yang akan berdampak pada bumi? Kita tambahkan dulu di sini 1 bulan. Kemudian kemiringan orbitnya kita variasikan ya. Jadi jangan flat aja gitu. Kita buat sudut ya. Kita tambahkan beberapa bulan lah ya. Udah 3 bulan, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cukup nggak? 11, 12, 13, kita miringin lagi 14, ya sekitar 14-15 bulan lah ya. Nah, kalau ada begini maka mungkin tiap malam kita bisa melihat bulan ya sepanjang tahun. Ini sangat aneh sih orbitnya. Jadi tentunya bulan itu akan, nah ada juga bulan yang mengorbit bulan yang lain, jadi nggak ngorbit bumi jadinya. Jadi karena pengaruh gravitasi yang sangat aneh, nah bahkan ada bulan yang menabrak bulan lain. Nah karena kita ngasal aja sih taruh orbitnya tadi. Nah jadi tentunya gravitasi bumi mempengaruhi bulan yang orbit bumi. Tapi karena banyak sekali bulan-bulan yang lain dan kita buat orbitnya itu tadi asal-asalan, maka orbit bulan jadi kacau begitu karena saling mempengaruhi gravitasinya. Terus ada yang ketabrak juga tadi, bertumbukan. Jadi ada yang keluar jalur. Ya. Oke lah. Bagaimana kalau sekarang kita luncurkan ya. Jadi bukan kita buat dia mengorbit gitu aja, tapi kita luncurkan ya, kita tembakkan objek angkasa ke bumi ya. Bagaimana kalau bumi ditabrak oleh bulan atau ditabrak oleh objek-objek yang lain? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Jadi kita set di sini dulu, kita launch bulan. Ini kita launch, kita luncurkan ya bulannya. Nah, ini bulannya meluncur ya. Kita lihat informasinya. Speednya, oke, bentar. Kita ganti speednya menjadi 10 km per second. Meluncur, meluncurnya ke kanan. Kita salah nih meluncurnya. Kita mau bulan atau benda-bendanya ini meluncurnya kemana itu? Keluar dari tata surya ya. Kita mau dia bertumbukan dengan bumi ya. Jadi nah kita harusnya tembaknya langsung ke bumi. Gitu. Ya ampun. Itu bisa dilihat buminya jadi merah. Ya, jadi karena kita langsung meluncurkan ke bumi tadi dengan kecepatan 10 km per second. Jadi kita harusnya klik langsung di bumi begini. Jadi ini ditabrak oleh 1 bulan tadi, fragmen-fragmennya pecah lalu menabrak bagian bumi yang lain, jadinya begitu. Nah ini menyebabkan orbit bumi jadi berubah. Nah begitu ya. Jadi kalau yang tadi bulannya kita tambahkan banyak-banyak, nah sini cukup 2 bulan aja. Kalau 2 buah bulan dan orbitnya dekat dengan bumi ya, ini jadi begini kira-kira animasinya. Nah bagian dari bulan yang dekat dengan bumi itu jadi robek, jadi terpisah karena tarikan gravitasi bumi yang sangat besar. Ya, jadi ini cukup berbahaya ya kalau bulannya dekat dengan bumi. Nah, itu mungkin di beberapa buku sekolahan ya, itu kita lihat gambarnya begini ya, bumi bulannya dekat begini. Nah, sebenarnya nggak dekat seperti ini. Kalau dekat seperti ini, bulannya jadi robek begitu ya. Jadi bagian-bagian dari bulan itu jadi istilahnya jadi copot gitu karena tarikan bumi ya. Jadi karena copot itu jatuh ke bumi, menabrak bumi. Nah, jadinya merah begitu. Jadi itu bisa punah berapa juta orang tuh kalau ada bagian bulan yang robek dan menabrak bumi ya.
Jadi makanya bulan itu sebenarnya jauh dari bumi ya. Jadi makanya kita aman aja. Nah, itu bagian-bagian bumi, bagian-bagian bulan yang copot itu masih menabrak bumi di beberapa benua yang lainnya. Jadi cukup bahaya. Nah, di sini kita simulasikan 2 buah bulan. Nah, itu bukan, itu sebenarnya 2 buah sih bulannya awalnya, cuman karena tabrakan fragmennya terpecah menjadi ada kayak beberapa bulan ya. Nah, kita luncurkan objek yang lain coba ya. Saya penasaran kalau bumi ditabrak oleh benda-benda yang lain. Misalnya di sini pesawat ruang angkasa ya. Jadi pesawat ulang-aling. Nah, ini kita luncurkan ke bumi tapi tadi meleset, jadinya dia melenceng ke sana terbangnya ya. Jadi kalau kita tembakkan begini, nah ini dia jadinya ngorbit ya. Jadi bentar, kita set dulu biar dia langsung nabrak bumi ya. Ini kalau kita luncurkan begini, dia jadi nggak nabrak bumi, jadi dia kayak melenceng gitu. Bentar, nah kita langsung shoot ke bumi, nah gitu. Jadi kalau kita tembakkan langsung yang tadi itu langsung nabrak bumi. Nah, itu terbentuk kawah-kawah merah ya. Nah, ini dia. Nah, jadi anggap aja ini misalnya tiba-tiba di 1000-2000 tahun yang akan datang, mungkin 1 juta tahun yang akan datang kalau belum kiamat ya. Ada alien yang datang, terus aliennya menyerang bumi seperti ini. Nah, ini kira-kira simulasinya. Jadi ada objek ya, ini kecepatannya saya buat 1000 km per second. Ini nabrak bumi. Nah, ini itu bisa langsung, nah kayak gitu. Astagfirullah. Nah, kalau objeknya ini jadi langsung buminya itu hancur begitu. Jadi kalau ada meteor dengan kecepatan sangat besar ya, itu nabrak bumi begitu, itu langsung mungkin setengah peradaban udah punah ya. Ini kalau misalnya pesawat ruang angkasa nabrak begitu kecepatannya 1000 km per jam. Bentar, ini kok lari. Nah, ini dia. Jadi tentu kalau objeknya makin berat itu makin besar kerusakannya ya. Jadi ini bisa satu negara hancur. Nah, kalau kita ambil piramida gimana ya, piramida terus kita set kecepatannya 10 km per jam. Kenapa melenceng ini? Kita tembakkan ke sini tapi melenceng ke kanan. Bentar, ini ada yang salah nih. Piramida Giza kita tembakkan, tapi kena juga sih sebenarnya tadi. Kita tembakkan lagi coba. Kita tembak di sini ya. Tembak. Nah, itu melenceng ke kanan atau pantulannya ya? Bentar. Ini animasinya kalau kita salah-salah ya gitu jadinya. Karena kecepatannya kecil mungkin ya. Coba kita set kecepatannya lebih besar. Kita tembakkan lagi. Masih begini. Ini sepertinya pantulannya ya, tapi nggak muncul kawah merah. Bentar. Kita buat pesawat ruang angkasa coba. Kita tembakkan. Nggak terjadi apa-apa nih. Oh, ternyata terjadi apa-apa. Nah, jadi nabrak ya, itu yang merah itu nabrak ya, dan fragmennya terpecah lagi, nabrak di bagian bumi yang lain. Jadi kehancurannya luar biasa sebenarnya. Kita set lagi ya, kecepatannya jadi 100 km per second. Kita buat agak jauh. Nah, ini kita tembakkan bulan Titan ya. Titan ini bulannya siapa saya lupa, kalau nggak Jupiter Saturnus ya. Yang nanti tahu coba dicek lagi ya, bulan Titan itu bulan planet apa. Jadi kita set, ini Titan meluncur ke bumi. Ini kita buat agak lambat animasinya, jadi kita bisa lihat proses tabrakannya ya. Nah, ini ya Titannya masih menuju bumi ya, karena tadi kita kecepatannya cuma 10 km per second, jadinya agak lama ya. Nah, itu jadi mendekat. Nah, kita percepat sedikit lah ya. Kita percepat ke kanan sedikit, terus mendekat. Kiamat. Nah, kalau begini
Nah, ini sampai terbentuk fragmen yang baru. Jadi kalau ada suatu objek seperti bulan atau seukuran Titan tadi, ya, planet kerdil gitu, nabrak bumi, itu bisa muncul seperti muncul bulan baru lah ya. Jadi proses terbentuknya bulan juga, ya, proses terbentuknya bulan, ya, awal mulanya bulan terbentuk itu bumi. Pada awal masa kelahiran bumi itu ditabrak oleh suatu planet yang hampir seukuran bumi sehingga terbentuk yang seperti tadi juga ya. Jadi terbentuknya bulan, dan bulan saat pertama kali terbentuk itu dekat dengan bumi kayak gini ya, tapi lama kelamaan itu makin jauh ya. Pada saat itu terjadi, buminya belum ada kehidupan tentunya ya. Jadi suhunya sangat tinggi. Ini pun suhunya udah ini berapa ratus atau ribu derajat nih, suhu permukaan bumi. Karena tumbukan tadi ya. Ini kalau kita lihat suhunya 700-an ya, 7000 ya, 7787 suhu permukaan bumi. Coba kita tambahin, kita otak-atik lihat climate-nya dulu. Nah, ini surface pressure-nya 10 kilopascal. Permukaannya 7000 ya, suhunya, materialnya. Nah, airnya kalau kita lihat itu udah 0%, jadi udah nggak ada air di bumi, jadi udah nguap semua karena suhunya sangat tinggi ya. Bahkan atmosfernya pun udah kayaknya nggak ada sini atmosfernya ya. Ini oke. Seru ya main-main dengan Universe Sandbox 2 ini. Jadi kita bisa macem-macemin ya. Jadi tentunya kita mudah-mudahan nggak akan pernah melihat kejadian-kejadian ini di kehidupan nyata ya. Ini cuman simulasi aja ya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran dari ini. Coba kalau kita ambil random asteroid ya, kita tembakkan. Karena kita ambil random, kita nggak tahu asteroid apa yang muncul. Kita tembakkan ya dengan kecepatan 100 km per jam. Kemana hilangnya? Bentar. Nah, ini dia nih kalau simulasi. Nah, ini ya kayaknya. Ini fragmen ya, bukan. Asteroidnya kita taruh di mana tadi nih? Bentar. Kita tambahin yang lain aja lah. Ya Allah, itu langsung nabrak jadinya. Jadi karena kecepatannya sangat besar dan kita letakkan sangat dekat, jadi setelah kita letakkan ternyata langsung nabrak bumi. Jadi hilangnya itu karena langsung nabrak bumi. Ya, ini tadi ya salah satu yang. Bentar, ini temperaturnya berapa sih? Minus ya. Oke, saya penasaran kalau temperaturnya kita buat minus 1000 derajat. Kira-kira setelah nabrak itu muncul es atau muncul api ya? Coba ya kita buat dia. Ini nabrak ya, kita klik dulu di sini biar dapat simulasi dia nabraknya. Kita buat juga dia minus 1000 ya. Jadi ada 2 asteroid ternyata di sini. Minus 1000 suhunya. Nah, kalau dia nabrak bumi jadinya muncul es atau muncul api? Karena minus 1000 Celsius, angkanya udah nggak masuk akal nih. Minus 1000 nabrak bumi, oh ternyata muncul api juga. Ya karena tumbukan itu memang menghasilkan panas ya. Jadi proses tumbukan itu energinya akan berubah menjadi energi. Kalau ini pas tumbukannya ini di Indonesia ya. Jadi ini kita lihat di Indonesia udah nggak hijau lagi, airnya udah pada kering ya. Ya, itu Aceh itu di ujung ya. Oke, nah begini ya kira-kira simulasi kiamat ya. Kalau kiamatnya itu akibat tumbukan benda luar angkasa, tapi kalau kiamatnya itu karena efek yang lain ya, bukan ini simulasinya. Oke, begitu aja sih kira-kira. Nah, bagaimana kalau sekarang lebih menarik lagi nih? Buminya dikelilingi oleh beberapa bulan. Kalau tadi cuma 2 bulan, ini beberapa bulan ya, yang orbitnya jaraknya berjenjang begitu. Nah, ini salah satu bulan. Nah, ini orbit bulannya. Ini sih harusnya beberapa bulan yang dekat dengan bumi
itu gravitasinya sangat kuat, berarti ada bagian-bagian bulan yang harusnya terpecah ya. Nah, itu ada ya beberapa bulan yang dia memunculkan fragmen-fragmen batu ya. Jadi batunya copot gitu sambil mengorbit copot. Di sini buminya bumi standar ya. Kita ganti coba masa bumi menjadi 2 kali lipat. Jadinya gimana? Astagfirullah. Jadi bulan-bulan yang mau orbit tadi tiba-tiba langsung menabrak bumi semuanya ya, karena masa bumi menjadi lebih besar, gravitasinya menjadi 2 kali lipat juga ya. Jadi yang awalnya seimbang tadi ya, bulan-bulannya itu mengorbit bumi dengan seimbang, jadinya sekarang menabrak bumi dan meninggalkan jejak-jejak merah, jejak-jejak kematian di bumi ya. Oke ya, mudah-mudahan kalian nggak bosan ya. Saya suka sih buat animasi buminya ditabrak oleh berbagai macam benda ya. Bagaimana kalau kita luncurkan lagi bulan yang lain tapi langsung nabrak bumi, nggak usah ngorbit-ngorbit lah ya. Kita ambil bulan aja ya. Kita buat, nah ini dia. Kemudian kita hilangkan dulu lah ininya ya. Ya kita hilangkan dulu. Kemudian kemana tadi bulannya? Oh ini dia. Kita klik dulu di sini ya, klik 2 kali. Kemudian kita jalankan simulasinya. Boom, ini terlalu cepat tapi ya dapat lah ya. Jadi ini langsung punah sih peradabannya kalau begini yang terjadi. Kita tambahkan lagi, belum puas ya, saya mau dinabrak lagi. Kita tambahkan di sini agak jauh ya, biar efek mendekatnya itu berasa ya. Jadi ada momen kayak slow motion gitu. Mana tadi bumi? Bulannya kita klik dulu 2 kali. Yap. Nah, jadi perspektifnya perspektif bulan, nanti kita jalankan mendekat. Masih cukup cepat juga. Nah, ini jadi sampai pecahannya itu berakibat pada belahan bumi yang lain. Nah, ini kalau kita lihat suhunya nggak terlalu jauh berubah ya buminya ya. Oke lah ya. Oke, yang terakhir, bagaimana kalau kita buat simulasi 2 buah bumi yang dekat. Jadi bumi tapi satelitnya bumi juga. Jadi kayak bumi ganda gitu. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita lihat ini cukup menarik ya. Jadi kalau 2 buah bumi saling dekat begitu ya, sama seperti yang tadi, bagian bumi akan ada yang terlepas ya, bagian yang lebih lemah begitu itu terlepas dan diambil alih oleh bumi yang lain. Jadi kayak kanibalisme ya. Jadi planet itu bisa kanibal juga ya. Jadi di alam semesta gitu ini sering terjadi sebenarnya dalam proses pembentukan planet, sehingga yang tinggal itu adalah planet yang lebih dominan. Kemudian yang lainnya bisa jadi habis, atau kalau dia kecepatan dan orbitnya pas, itu jadinya menjadi bulan seperti ini. Nah, ini bisa jadi bulan, atau lama-kelamaan jadi habis nih, karena tidak ada keseimbangan gravitasi antara bumi dan bulan ya. Jadi ini salah satu buminya udah dimakan ya, jadi bumi yang lainnya, nah jadi ini habis dimakannya ya. Jadi ini bisa jadi bulan sih, tapi kecil bulannya. Kalau kita lihat masanya berapa nih, ini jari-jarinya cuma 50 km gitu, 60 km ya. Nah, itu jari-jari yang tersisa. Nah, itu masih pecah lagi, jadi mungkin nggak akan tersisa bulan. Begitu ya. Jadi tidak mungkin ada, bukan tidak mungkin sih, mungkin aja kalau dalam alam semesta itu, karena alam semesta cukup luas, semua kemungkinan itu ada. Tapi kalau ada 2 buah planet yang cukup dekat, itu kemungkinan akan terjadi kanibalisme planet. Jadi akan ada satu planet yang hancur dan fragmennya itu akan menjadi bagian dari planet yang satunya gitu ya. Jadi ini sebelahnya udah mulai mendingin, satunya tetap merah ya. Kita bisa aja ubah materialnya ya. Ini kita kan karena simulasi kita ubah-ubah. Jadi kita tingkatkan kadar airnya lah, biar planetnya lebih dingin. Nah, tentu butuh waktu beberapa ratus atau mungkin beberapa ribu atau mungkin beberapa juta tahun untuk planet ini mendingin sendiri ya.
Nah, tentu ini cuman simulasi tadi, simulasi bumi aja ya, 2 buah bumi. Jadi nggak ada mataharinya di sini. Coba kalau kita tambahkan matahari di sini, kira-kira buminya jadi gimana? Apakah jadi normal atau mungkin malah makin panas ya? Ini dia ke sana arahnya. Oh, ternyata buminya itu langsung mendekati matahari ya. Ini salah saya tadi. Jadi harusnya kita untuk membuat bumi mengorbit matahari itu harusnya mataharinya dulu kita pasang, baru kita pasang buminya mengorbit matahari. Kalau begini jadinya buminya tadi lagi jalan, kemudian tiba-tiba kita pasang matahari, jadinya bumi mendekat matahari, jadi nggak ngorbit jadinya. Jadi ini jadi bom bunuh diri. Jadi buminya nabrak matahari, ya udah habis. Kalau udah nabrak matahari, ya udah bye bye gitu ya. Oke, gini aja simulasi hari ini. Kita udah lakukan macam-macam pada bumi dan tata surya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil faedahnya lah ya. Terima kasih.